Jadi Jokowi itu bukan Joko Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Joko Widodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Joko Widodo aslinya. Orangnya itu palsu, ijazahnya juga palsu, dibuat palsu. Gitu loh. Nah, tapi orang nggak perhatian. Kalau saya perhatikan ada sesuatu ini di balik buku itu. Coba di close up di nomor terakhir. Halaman 208. Tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu gitu loh. Oh, jadi orang ini pernah KKN? Memang Joko Widodo, dan ini bukan sarjana, ini sarjana muda. Gitu. Nah, setelah podcast ini, Mike, dokumen ini akan saya serahkan pada satu institusi supaya aman. Karena ini akan jadi bukti. Jadi artinya, ijazah yang ditampilkan yang katanya scan ijazah asli dari Andi Aswan itu, sekali lagi saya sebutkan palsu. Dia sudah membuat kebohongan publik yang sangat-sangat fatal. Kebohongan-kebohongan banyak terjadi. Ya, malam dan jadi Jokowi itu bukan Joko Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Joko Widodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Joko Widodo aslinya. Kan ada 4 pertanyaan di benak saya. 1, orangnya asli, ijazahnya asli. Orangnya asli, ijazahnya palsu. Orangnya palsu, ijazahnya asli. Atau orangnya palsu, ijazahnya palsu. Nah, ternyata yang keempat ini yang mendekati kebenaran. Orangnya itu palsu, ijazahnya juga palsu, dibuat palsu. Gitu loh. Jadi Jokowi itu bukan Joko Widodo. Jokowi yang disebut ini selama ini bukan Joko Widodo. Jadi presiden ke-7 itu? Iya, bukan Joko Widodo aslinya. Waduh, perlu saya buka dalam forum ini karena saya selalu bicara dengan fakta. Kebenaran itu harus disampaikan, gitu. Ya. Mau saya buka sekarang? Saya jadi bingung nih. Ini pemirsa pengen saya buka nggak ini? Soalnya kalau dibuka ini bisa membuat chaos katanya. Tapi kalau buka aja dong. Ini ada album alumni apa itu? Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada 1957 sampai Februari 1988. Nah, ini sih kayaknya pernah berkeliaran di medsos juga ya. Iya, tapi orang nggak perhatian. Kalau saya perhatikan ada sesuatu ini di balik buku itu. Coba di close up di nomor terakhir. Halaman 280. Coba di close up, siapa namanya? Oh, itu ada seorang fotonya sering beredar. Sosok yang berkacamata. Iya, fotonya sering beredar. Tapi disebut orang lain namanya. Itu juga kamuflase, itu mengalihkan supaya orang nggak perhatian terhadap dokumen ini. Jadi kamu baca coba, Mike. Nama Joko Widodo. Tapi fotonya begini. Ini kan bukan foto Joko Widodo presiden. Oh, bukan. Saya memang sampai sekarang masih sulit ya mempercayai bahwa apa yang ada di ijazah yang selama ini dipertanyakan itu adalah orang yang jadi presiden. Iya. Jadi waktu saya dibilang oleh Pak Roy dan kawan-kawan bahwa itu fotonya Dumatno berdasarkan sebuah program aplikasi untuk mengecek kesamaan wajah, saya percaya. Iya, tapi ternyata itu bukan fotonya Dumatno. Itu fotonya Joko Widodo, gitu loh. Dan saya menginvestigasi pada nama-nama yang ada di sini. Iya. Nama-nama ini saya datengin, teman-temannya ini saya datengin. Oh iya, ini teman saya. Tapi bukan itu katanya. Sampai tempat KKN-nya saya datengin. Ternyata memang orang ini bukan orang itu gitu loh. Oh, jadi orang ini pernah KKN? Memang Joko Widodo, dan ini bukan sarjana, ini sarjana muda. Gitu. Nah, setelah podcast ini, Mike, dokumen ini akan saya serahkan pada satu institusi supaya aman. Karena ini akan jadi bukti. inilah ijazah kalau UGM sebenarnya. Ini kenapa saya bilang sama-sama dari Universitas Gadjah Mada, sama-sama dari Fakultas Kehutanan, sama-sama tahun 1985. Artinya pada tahun seangkatannya Jokowi, ya. Tapi inilah yang asli. Asli itu ada dengan sangat tipis kalau kita perhatikan, Mas. Ini ada tulisan Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada, Universitas Gadjah Mada. Ini yang namanya watermark. Ya. Dan satu lagi yang nggak mungkin dicuri. Ini ada yang namanya emboss. Iya, emboss pada tanda tangan rektor. Ini logo UGM. Jadi logo UGM ini dicap emboss, ya, ditekan. Itu tidak ada di sini ya, sama sekali ya? Sama sekali tidak ada pada ijazah palsu ini. Ya. Lihat. Nah, tipis sama sekali. Kalau ini scan, pasti muncul watermark. Kalau ini ada asli juga, pasti muncul yang namanya embossnya. Ini tidak ada sama sekali. Dan disinilah ada. Saya dengan segala hormat harus menyamarkan pemilik asli ijazah ini, karena beliau bukan pejabat publik. Silakan. Logo UGM-nya juga perhatikan, Mas. Yang satu perot gitu ya kan, penyok gitu ya. Sedangkan yang satu inilah logo UGM yang asli. Kalau materai sama lah ya. Materai sama, ya kan gitu. Tapi capnya juga beda, Mas. Yang sebelah ini capnya di atas pas foto. Jadi pas fotonya dicap. Kalau ini pas fotonya di atas cap. Konyol banget. Dan bahkan ini akhirnya saya analisis lagi.
yang katanya scan ini. Jelas betul ketika dianalisis dengan namanya luminance and gradient, yaitu luminance gradient itu gambar itu kemudian kayak diambil sudutnya sehingga menjadi relief. Nampak betul ini soal cap itu yang ada di bawah foto. Tuh. Ya kan? Jadi capnya ada di bawah foto. Tidak ada embossnya, tidak ada watermarknya juga. Dan penyok juga. Jadi artinya ijazah yang ditampilkan yang katanya scan ijazah asli dari Andi Aswan itu, sekali lagi saya sebutkan palsu. Dia sudah membuat kebohongan publik yang sangat-sangat fatal. Pada saat pertemuan terakhir kan Mas Roy ada di sana, ya. Kemudian teman yang mengatakan itu asli tadi juga ada di sana. Kemudian ada sempat terjadi ini nggak? Oh sempat. Dia sempat mengatakan ini asli apa? Nah, dia sempat berdebat. Bahkan dia sempat sebenarnya agak dimarahi hostnya, Mas Aiman tadi. Kenapa? Ya karena Aiman juga merasa berarti bohong kan, gitu. Dengan mengatakan asli, dia bilang saya nggak bohong nih. Terus dia bawa selembar kertas tapi saya nggak tahu apa itu, ditunjukkan ke Aiman. Nah kalau memang benar, tampilkan kalau berani tampilkan, tapi dia nggak berani tampilkan. Gitu loh. Jadi pokoknya lebih kacau lagi. Apalagi kalau kita analisis dengan yang selalu itu menjadi kemarin heboh. Oh jadi ELA. Itu sebutnya dianalisis dengan berbagai cara. Ini analisis ELA, error level analysis. Ijazah yang tadi katanya scan asli tadi. Lihat hasilnya. Buyar gambarnya di sini. Ya, ini logonya udah nggak nampak lagi karena udah ditarik-tarik. Dan bahkan kalau dianalisis ELA secara full, udahlah. Apa bedanya ELA itu dengan ELA secara full? Ini separuh. Okay. Ini separuh kita ELA. Ya, kalau ini full, seluruhnya ini kita ELA. Sorry, ini kembali. Nah, gini. Nah, ini yang sebelah kanan ini yang setengah. Jadi ini masih nampak aslinya. Ini juga yang dikatakan oleh pakar abal-abal tadi, Diesel Forensic Center tadi, ini katanya kami itu merekayasa. Ini namanya kan analisis. Ini kan hasil dari software. Lah kalau kayak gini dikatakan merekayasa, Mas. Kalau gitu semua ahli di kepolisian, ahli forensik itu bisa masuk penjara semua. Kebohongan-kebohongan banyak terjadi. Ya malam. Dan celakanya lagi-lagi, orang-orang ini yang digunakan untuk memastikan nasib kami. Gitu loh. Kalau saya ingin ikut setelah beliau terlibat. Dan artinya 12 lapor yang kemudian menjadi 8 tersangka. 3-nya saya, Dr. Tifa, Dr. Rismon kemudian dianggap sebagai orang yang melakukan manipulasi. Itu ternyata dihasilkan dari kesaksian ahli yang membedakan antara ijazah asli dan palsu aja dia nggak bisa. Itu kan konyol banget gitu. Dan kasihan juga Polda Metro Jaya kalau saya pikir. Kasihan Pak Kapolda, Irjen Asep gitu. Dan dengan gagahnya mengumumkan kan kepada publik 3 pada klaster kedua ini telah melakukan manipulasi, merekayasa gambar dan kemudian menyebar luasan. Kami melakukan analisis ini tidak bisa disebut manipulasi. Apalagi cuman melakukan zooming atau cropping terhadap sebuah huruf yang dikatakan itu manipulasi. Kan konyol banget. Bahkan ketika kemudian kami mendapatkan salinan ijazah yang resmi, yang kami dapatkan dari KPUD, ini kan juga lucu banget nih. Terakhir mungkin pemirsa Madilog juga tahu ada kasus ketika KPU di Solo mengatakan sudah memusnahkan. Kan konyol banget, ya toh? Jadi dia tidak bisa menampilkan kayak gini, bahkan ditutup-tutupi. Harusnya kan terbuka gini. Saya punya nih filenya yang terbuka semuanya, ya. Dan kami juga berani melakukan komparasi perbandingan, ya. Dulu pernah saya katakan kita punya ijazahnya Fronojiwo, ijazahnya almarhum Hari Mulyono, ijazahnya Sri Murti Ningsih, ya. Ini kan jelas betul. Ketika dibandingkan, ini ijazahnya Jokowi, ya, yang fotokopi yang dari Barreskrim, ya. Kemudian ini Fronojiwo, ini Hari Mulyono, Sri Murti Ningsih. Yang bawah-bawah lebih gemuk lah. Ya, satu lagi A-nya, ini kan keluar. Saya sebut waktu itu mencotot, ya. Ini A-nya masuk. Ini A-nya masuk, ini A-nya masuk. Bahkan kalau kita bandingkan dengan jelas banget di sini, Mas. Nampak betul nih ijazahnya Jokowi. A-nya keluar, yang ini 11-17 ijazahnya Sri Murti Ningsih. Ini ijazahnya Fronojiwo, A-nya masuk. Dari sini aja ijazahnya Jokowi sudah tidak identik. Tidak identik, tidak ada watermarknya, tidak ada embossnya. Dengan kata lain, sebenarnya itu ijazah yang tidak benar, tapi dengan berani dikatakan oleh Andi Aswan lagi-lagi, dikuatkan dengan kesaksian si ahli Sinambela itu, ini asli. Nah gimana? Kita sudah menonton beberapa cuplikan video yang sangat menarik ya tentunya ya. Ini sangat miris sekali. Ada temuan dari bapak itu tadi ya, seorang profesor ya, atau orang yang benar-benar mengerti ya. Ternyata sudah menelusuri tentang Joko Widodo ya, atau Jokowi ya. Ternyata Jokowi yang menjadi presiden itu katanya bukan Joko Widodo seperti yang kita tahu ya. Presiden kita adalah Pak Jokowi atau Pak Joko Widodo. Ini katanya bukan Joko Widodo dan ini bukan beliau katanya, dan ijazahnya ini beda ya, bukan pemiliknya, itu bukan Jokowi. Dan Pak Jokowi ini katanya hanya lulusan sarjana muda, katanya seperti itu ya. Itu tadi kita sudah menonton bersama dengan seksama dan dengan benar-benar dengan cermat ya apa yang dikatakan oleh bapak itu ya.
buku alumni UGM juga itu sangat janggal katanya seperti itu. Dan memang Bapak itu juga melakukan penyusuran atau mungkin ya beliau ini menginvestigasi ya ke tempat-tempat seperti tempat KKN juga katanya menemukan dan ada temuan-temuan baru tentang Pak Jokowi ya katanya seperti itu. Itu dan sangat mengejutkan sekali tentunya ya teman-teman ya. Dan setelah polemik ijazah ini benar-benar sangat viral dan menjadi perhatian masyarakat ya, jadi pusat perhatian masyarakat. Ini memang muncul banyak sekali barang-barang baru ya, seperti Rosuryo menemukan hal-hal yang seperti tadi ditunjukkan ya, scan ijazah yang katanya Andi Aswan mengatakan itu scan ijazah asli Pak Jokowi, tapi ternyata itu adalah sebuah editan katanya gitu ya, yang didapatkan dari Dian Sandi yang katanya hanya ditarik saja itu filenya, sehingga uploadan dari Dian Sandi itu dipotong atau di crop ya katanya seperti itu. Itu sangat mengerikan sekali ya teman-teman ya, karena hal ini menggiring publik atau menggiring penonton masyarakat luas di acara stasiun televisi ya, mengatakan bahwa Andi Aswan ini mengatakan ijazah scan Pak Jokowi asli katanya gitu yang ditampilkan di stasiun televisi ya. Tetapi ternyata itu bukan scan asli, melainkan didapatkan dari Dian Sandi, kader PSI yang diupload ya, uploadan dari Dian Sandi ya, gitu ya teman-teman ya. Nah, berita ijazah palsu ini mau sampai kapan selesainya? Tentunya ini tidak akan berhenti-berhenti dan tidak akan ada selesai-selesainya jika tidak ada yang mampu menyelesaikannya. Siapa yang mampu menyelesaikannya? Tentunya jawabannya hanya satu. Tidak ada lain kalau untuk menyelesaikan secara cepat, secara singkat ya hanya Pak Jokowi yang menunjukkan ijazahnya ke masyarakat, tentunya seperti itu ya. Jadi hal yang sangat mudah sebenarnya kan, tetapi tidak tahu kita semua kenapa isu ijazah ini jadi berlarut-larut begini ya. Jadi tidak ada titik temunya, tidak ada titik terangnya, bahkan semakin meluas ya. Jadi hal-hal seperti itu timbul lagi ya, masalah-masalah baru atau timbul masalah hukum baru, tentunya saling lapor ya. Buktinya saat ini dari pihak Rismon Sianipar, pihak Rosuryo CS melaporkan pembela Pak Jokowi atau pendukung Pak Jokowi yaitu Andi Aswan. Dilaporkan, bahkan ahlinya pun dilaporkan, beritanya seperti itu ya, dilaporkan karena masalah scan ijazah yang ditampilkan di saat kemarin ya, di malam apa itu kemarin itu jadinya saling lapor ya. Di acara televisi menampilkan scan ijazah, Andi Aswan mengatakan bahwa scan ijazah yang didapatkan itu adalah scan asli ijazah dari Pak Jokowi katanya gitu ya. Nah ini kan jadi timbul perdebatan yang terus menerus dan tidak akan ada berhenti-berhentinya jika seperti ini. Karena memang ya masyarakat ini sebenarnya memang butuh kejelasan, butuh kepastian ya. Sebenarnya bukan hanya omong-omong saja yang mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi ini asli atau yang mengatakan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Tentunya ini kan jadi timbul perdebatan terus dan masyarakat tidak akan mendapatkan jawabannya tentunya ya jika seperti ini ya, karena jawabannya hanya omong-omong saja ya. Makanya sebenarnya sangat mudah sekali untuk menunjukkan ijazah ini. Pak Jokowi tinggal menunjukkan ijazah aslinya, sebenarnya masalah ini kan selesai ya kan. Tapi hal ini tidak terjadi, bahkan masyarakat juga tetap menunggu-nunggu, tetap menanti-nanti kedermawanan dan kesederhanaan dan kenegarawanan Pak Jokowi ini untuk menunjukkan ijazah aslinya kan. Tetapi tidak kunjung ditunjukkan sama Pak Jokowi, dan Pak Jokowi tetap mengambil langkah-langkah yang beda dari pandangan kita semua ya, dari keinginan kita. Kalau keinginan kita tidak usah ngambil langkah-langkah hukum dan tidak harus jadi perdebatan terus-menerus, akan tapi pengennya kita ini agar Pak Jokowi terus langsung menunjukkan ijazahnya itu kan selesai. Jadi masalah tidak larut-larut, tidak ada orang yang harus dihukum, tidak ada orang yang harus disengsarakan, tersangkakan maksudnya ya. Itu sebenarnya cara-cara humanis dan cara-cara yang sangat negarawan ya untuk Pak Jokowi sebagai mantan presiden. Itu seharusnya melindungi rakyatnya, bukan memenjarakan rakyatnya. Kalau begini tentunya
Jadinya kita berpikir bahwa Pak Jokowi ini pengen memenjarakan rakyatnya, bukan untuk melindungi rakyatnya. Karena kita sendiri juga tahu ya, tentunya beberapa tahun yang lalu sudah ada masyarakat atau rakyat yang sudah dipenjara gara-gara ya ijazah palsu ini, yaitu Bambang Trimulyono dan Gus Nur ya. Dan masalah ini tidak selesai dan tetap saja walaupun sudah ada yang dipenjarakan, akan tetapi masyarakat tidak berhenti dan tidak diam, tetap saja mengungkit tentang ijazah ini ya. Walaupun sudah ada orang yang dipenjara, akan tetapi tidak akan ada yang takut karena ini adalah mengungkap kebenaran. Jika memang harus diungkapkan kebenaran ini kan, tentunya seperti itu. Bahkan muncul Bambang Tri lain dan muncul Gus Nur lain, dan contohnya seperti Roy Suryo dan Resmond Sianipar yang gencar sekali mengungkap dan membongkar dugaan-dugaan ijazah palsu ini. Ya, mereka tidak ada rasa takut-takutnya walaupun saat ini juga mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka